Segera turun, Jenderal. Tegas, atau saya ledakan rumah. Namun lagi-lagi naas, dia harus tewas ditembaki di depan anak dan istrinya. Oke, kita udah masuk di bagian kedua dari alur cerita film Pengkhianatan G30 SPKI. Oh ya, buat kalian yang belum menonton alur cerita film pertamanya, kalian wajib nonton yang pertamanya dulu guys. Karena film ini menceritakan tentang sejarah terjadinya percobaan kudeta di Indonesia. Agar kalian tahu dengan jelas tentang film Pengkhianatan G30 SPKI ini. Linknya gue taruh di deskripsi. Oke, sebelum kita mulai, yuk dukung terus perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten alur cerita film ini, yuk sama-sama kita like video ini agar gue lebih semangat untuk ngebahas film-film menarik untuk kalian tonton. Jika sudah semua, yuk kita mulai bagian kedua dari film Pengkhianatan G30 SPKI. Putar intronya. Singkat cerita, setelah berhasil menculik para jenderal ke lubang buaya, di sisi lain para PKI yang tergabung dalam pasukan Bima Sakti berusaha menyerang kantor RRI dan Telkom untuk menyiarkan berita propaganda dalam berhasilnya pasukan Cakrabirawa melindungi Presiden Soekarno dalam kudeta yang dilakukan oleh para Dewan Jenderal. Di sisi lain, kita saat ini berada di kediaman Soeharto yang pada saat itu masih berpangkat Mayor Jenderal. Di sini Soeharto mendengar kabar dari Mas Turi bahwa telah terdengar suara tembakan di rumah para jenderal lainnya. Diperlihatkan pula pasukan Pasopati yang telah menculik para jenderal dan telah sampai di lubang buaya. Di sini kita diperlihatkan bagaimana para anggota PKI bersama dengan Cakrabirawa menyiksa para jenderal dengan sangat keji, yaitu dengan cara dipukul, dicungkil matanya dengan arit, dan berbagai penyiksaan yang sangat sadis. Sekarang saya akan memahat muka jenderal. Lantas di saat para jenderal sedang disiksa, para PKI yang berada di luar sana merayakan penyiksaan itu dengan cara berjoget dan bernyanyi lagu genjer-genjer. Dari scenes ini juga menunjukkan kebiadaban para PKI dalam menyiksa para jenderal. Di sisi lain terlihat seorang anggota polisi yang ikut dibawa bersama dengan para jenderal yang bernama Aipol Sukitman. Dan kelak dari informasi yang diberikan oleh Sukitman inilah lokasi penyiksaan para jenderal itu ditemukan. Singkat cerita, di akhir penyiksaan, para jenderal tersebut ditembak mati, dan mayat mereka pun dimasukkan ke dalam sumur tua yang berada di lokasi Lubang Buaya, Jakarta Timur, lalu ditutupi oleh batang pisang agar tidak terlihat. Di dalam gedung Penas, Letkol Untung, Brigjen Suparjo, dan Syam Kamaruzaman sedang mempersiapkan pidato atas kemenangan gerakan 30 September yang akan disiarkan di RRI. Dan setelah naskah itu dikirim ke Kapten Suradi untuk disiarkan di RRI, mereka pun meninggalkan gedung Penas itu. Di sini terlihat pasukan Bima Sakti yang telah menguasai gedung RRI memaksa penyiar radio RRI yang saat itu bernama Dahri Iskandar untuk menyiarkan berita kemenangan Dewan Revolusi yang telah menyelamatkan Presiden Soekarno dari kudeta yang dilakukan oleh para Dewan Jenderal dalam operasi militer gerakan 30 September yang dipimpin oleh Letkol Untung, Komandan Pasukan Cakrabirawa.
Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang bermaksud jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Soekarno. Letnan Kolonel Untung mengadakan gerakan 30 September yang ternyata berhasil dengan baik. Sejumlah jenderal telah ditangkap. Letnan Kolonel Untung pribadi yang berkewajiban melindungi keselamatan Presiden dan Republik Indonesia. Di sisi lain, Soeharto yang mendengar kabar radio yang mengabarkan gerakan 30 September segera melakukan tindakan dengan cara mengumpulkan para petinggi Angkatan Darat yang tersisa. Dengan konsekuen melaksanakan panca azimat revolusi. Di sini juga terlihat seorang letkol yang bernama Ali Murtopo yang kelak akan menjadi seorang jenderal. Diperintahkan oleh Soeharto agar menghubungi Komandan Batalion 454 untuk segera menghadap dirinya. Setelah itu Soeharto pun mengadakan rapat bersama dengan para staf pertama di Kostrad mengenai gerakan 30 September sebagai pengkhianatan. Soeharto menerangkan jika dokumen isu Dewan Jenderal itu hanyalah hoax dan tidak ada kebenarannya. Dan justru saat ini mereka yang terlibat dalam gerakan 30 September itulah yang sebenarnya ingin melakukan kudeta. Di sisi lain terlihat Presiden Soekarno mendapat laporan dari Brigjen Suparjo bahwasannya semua jenderal telah meninggal kecuali Nasution. Di sini juga terlihat kalau ada Panglima TNI yang saat itu bernama Umar Dhani. Sementara itu di sisi lain Mayor Jenderal Soeharto yang justru mengambil alih komando Angkatan Darat menghubungi para pemimpin angkatan lain seperti Angkatan Laut yang dipimpin oleh Laksamana RT Marta Dinata, Angkatan Kepolisian yang dipimpin oleh Jenderal Marjaman, serta Angkatan Udara yang kebetulan Panglima Umar Dhani tidak ada di tempat karena sedang menemani Presiden Soekarno. Namun di sini Komando Angkatan Udara digantikan oleh Komandor Leo Watimena. Kalau kita tidak melawan mereka, kita akan mati konyol. Singkat waktu Soeharto menjelaskan kalau para jenderal Angkatan Darat sedang diculik oleh pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung. Soeharto juga menegaskan agar para pasukan angkatan lain tidak ada yang bergerak di luar komando dari Angkatan Darat. Di sini Soeharto juga meminta Kolonel Wahono untuk menyiapkan radiogram yang akan ditunjukkan kepada para pemimpin Kodam Jaya mengenai pengambilan alih kekuasaan secara paksa atau kudeta yang dilakukan oleh pasukan yang mengatasnamakan gerakan 30 September. Di sisi lain, Jenderal Umar Wirahadi Kusuma menelpon Soeharto kalau dia melihat Brigjen Suparjo sedang berada di istana. Padahal dia pun tahu bahwa Jenderal Suparjo sebenarnya sedang ditugaskan di Kalimantan Barat. Lalu mengapa dia ada di istana? Dan disinilah peran Brigjen Suparjo dalam kudeta ini mulai tercium. Di lain tempat, Kolonel Sarwo Edi dari RPKAD melapor kepada Soeharto mengenai gerakan 30 September. Di sini pula Soeharto memerintahkan pasukan RPKAD untuk mengambil alih kembali gedung RRI yang telah dikuasai oleh Cakrabirawa. Tak lama dari itu, Komandor Leo Watimena pun menemui Soeharto agar memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Soeharto pun menjelaskan kalau dia sudah lama sekali mengenal Untung, bahkan di saat Soeharto masih menjabat sebagai Komandan Resimen 15 di Solo. Soeharto juga mengatakan kalau Untung sudah mendapatkan didikan politik sejak tahun 1945 dari tokoh senior PKI, yaitu Alimin. Karena itulah Soeharto curiga kalau gerakan 30 September ini pasti didalangi oleh PKI. Masalah yang mendesak sekarang adalah adanya kemungkinan bergabungnya lawan-lawan kita. Di lain tempat, para petinggi PKI pun sedang berkumpul untuk membahas hasil dari gerakan 30 September ini. Di sini Brigjen Suparjo sudah menduga dari awal kalau gerakan ini akan gagal. Meskipun dia masih optimis, tetapi dia juga khawatir kalau musuh PKI bergabung untuk melawan mereka semua. Lantas scenes pun berpindah. Terlihat Soeharto melakukan rapat kembali kepada anggota para pasukan Kostrad. Soeharto mengatakan kalau memang ada pelatihan militer di wilayah Halim, di mana orang-orang PKI di sana menyamar sebagai tenaga bantuan dari sukuan dan sukuwati. Soeharto pun mendesak Kolonel Wahono untuk menghubungi Kolonel Sarwo agar menyerang wilayah Halim dan membawa Presiden Soekarno keluar dari Halim. Di
Di tempat para ketua gerakan 30 September, Brigjen Suparjo memerintahkan agar segera mengirimkan kabar dari hasil gerakan 30 September ini kepada Aidit. Di sini Aidit pun nampak panik ketika telah membaca surat dari Brigjen Suparjo. Di dalam istana, Soekarno pun berkumpul bersama para jenderal dan petinggi negara lainnya. Soekarno pun mengatakan kalau saat ini dialah yang menjabat sebagai petinggi ABRI, dan untuk menjalankan tugas sehari-hari dari ABRI diperintahkanlah Jenderal Pranoto. 5. Dewan Revolusi Indonesia menjadi kegiatannya sehari-hari akan dihukum dan dilarang mengambil tindakan-tindakan. Sementara itu, pasukan RPKAD sudah bersiap menuju Halim. Di sisi lain, Soeharto memerintahkan Kolonel Widianarko untuk memberitahu Soekarno kalau dia harus meninggalkan Halim sebelum tengah malam. Dikarenakan Halim dicurigai sebagai sarang dari anggota gerakan 30 September. Dan Halim juga akan dilakukan pembersihan oleh para pasukan Kostrad. Sementara itu, Letkol Untung memerintahkan bawahannya untuk menyiarkan di RRI tentang pembentukan pangkat militer dan jabatan-jabatan di angkatan bersenjata yang membentuk Dewan Revolusi. Oh ya, di sini Jenderal A.H. Nasution yang masih hidup dilindungi oleh Soeharto di markas pasukan Kostrad. Singkat waktu, gedung radio RRI telah berhasil direbut kembali oleh RPKAD. Lantas mereka pun menyiarkan rekaman bahwasannya gerakan 30 September adalah gerakan pengkhianatan. Di sini Soeharto juga menaikkan dirinya sendiri sebagai pimpinan Angkatan Darat sementara. Di sisi lain, Aidit segera meninggalkan Jakarta dengan pesawat milik Angkatan Udara. Sementara itu, Syam Kamaruzaman dan para petinggi gerakan 30 September yang lainnya pun masih stay di Jakarta. Di sisi lain, markas Kostrad dipindahkan sementara ke wilayah Senayan dikarenakan ada kabar kalau Angkatan Udara akan melakukan pengeboman. Di sini Letkol Untung, Brigjen Suparjo, dan Syam Kamaruzaman pun sedang berada di rumah persembunyiannya. Terlihat kalau mereka semua sudah putus asa, sebab wilayah Halim sudah dijatuhkan oleh Angkatan Darat. Sementara itu di luar sana telah terjadi baku tembak antara pasukan RPKAD dan pasukan penjaga para petinggi gerakan 30 September. Perintah sudah diterima, ganti. Di dalam rumah, para petinggi gerakan 30 September membakar semua isi dokumen agar mereka tidak terlacak. Di sisi lain, karena keadaan semakin kacau, Presiden Soekarno pun memintakan para petinggi ABRI untuk menemuinya di Istana Bogor. Tak lama terlihat Soeharto pun datang dengan memegang sepucuk senjata setelah menerima panggilan para petinggi ABRI dari Soekarno. Di dalam istana, Soekarno pun berkata kalau hal seperti ini sudah lumrah terjadi saat pembentukan revolusi. Di sini Presiden Soekarno juga meminta agar Angkatan Darat tidak mencurigai angkatan lain, terutama Angkatan Udara. Lalu tiba-tiba Soeharto pun protes dan berkata kalau sudah banyak bukti keterkaitan Angkatan Udara dengan PKI. Salah satunya fakta kalau Pangkalan Halim sudah menjadi tempat pelatihan militer bagi para PKI. Dan di sini juga Soeharto membawa sebuah bukti kalau mereka menggunakan senjata militer milik Angkatan Udara. Lalu sepucuk senjata yang dibawa Soeharto itu adalah senjata yang dia dapatkan dari anggota PKI. Dan ternyata benar adanya kalau senjata itu adalah milik dari Angkatan Udara. Lantas Panglima Omar Dhani pun hanya bisa terdiam. Melihat hal itu, Soekarno pun mengangkat Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian Komando Pasukan Angkatan Darat. Namun Soeharto menerangkan kalau dia berinisiatif untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin Angkatan Darat sementara. Hal itu karena kebiasaan Jenderal Ahmad Yani saat sedang ada halangan, Soeharto lah yang ditunjuk sebagai penggantinya. Lalu akhirnya Soekarno pun mengangkat Soeharto sebagai pelaksana harian Angkatan Darat di samping Jenderal Pranoto. Bahwa saya berada dalam keadaan sehat walafiat. Di sisi lain, pasukan yang terlibat dalam gerakan 30 September sedang sibuk mengubur senjata yang mereka gunakan dalam gerakan operasi penculikan para jenderal tersebut. Singkat waktu, pasukan Soeharto pun menyisir hutan wilayah Halim untuk menemukan jenazah para jenderal.
Di sisi lain, pasukan RPKAD yang sedang mencari jenazah para jenderal, akhirnya mereka menemukan lokasi jenazah para jenderal itu. Penemuan ini terlihat dari bukti-bukti yang ditinggalkan para PKI, dan juga berkat informasi dari seorang polisi yang bernama Supkitman, yang sebelumnya ikut dibawa ke lubang buaya namun tidak dibunuh. Berkat semua itu, pasukan RPKAD pun mengangkat sebuah batang pohon pisang yang di dalamnya sudah ada jenazah para jenderal yang terkubur di dalam satu sumur tua. Dan jenazah para jenderal itu pun diangkat untuk dimakamkan secara layak. Film ini pun ditutup dengan pidato dari Jenderal A.H. Nasution yang mengiringi proses pemakaman para jenderal pahlawan revolusi yang namanya akan selalu abadi selama Republik Indonesia ini berdiri. Dan film pun selesai. Prajurit sekalian, kawan-kawan, setiap prajurit tetap rayakan yang dihinakan oleh fitnahan. Begitulah alur cerita film dari pengkhianatan G30 SPKI yang diambil dari kisah sejarah Indonesia yang wajib kita ketahui agar tidak terjadi lagi pikiran komunisme serta kudeta di negara kita tercinta ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian gue dalam menceritakan alur cerita film ini. Terakhir dari gue, Pojok Kartel di sini. See you in the next film.